Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah teori pengambilan keputusan untuk tatap muka yang kelima ya kali ini. Baik rekan-rekan mahasiswa, mata kuliah ini disampaikan melalui media YouTube. Materinya pada hari ini untuk kelas pagi dan kelas sore. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa banyak yang aktif menyaksikan materi ini lewat YouTube, dan juga sudah mulai banyak peningkatan dengan tugas-tugas yang diberikan. Tugas-tugas diberikan, memang ada 1-2 mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas, tapi untuk materi yang tatap muka keempat kemarin itu sudah hampir dikatakan 90% mahasiswa mengumpulkan tugas. Ya, saya mengucap syukur bahwa Anda sudah mengumpulkan tugas. Untuk tatap muka yang kelima ini ada tugas yang baru yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa kelas pagi dan kelas sore. Tugas yang baru nanti bersamaan juga dengan tugas-tugas yang belum dikumpulkan, baik dari materi tatap muka pertama, kedua, ketiga, dan terakhir yang keempat kemarin. Silakan Anda mengumpulkan, karena nanti pada waktu menjelang ujian tengah semester, saya ingatkan kembali, menjelang ujian tengah semester, nanti semua tugas-tugas harus sudah selesai. Jika ada yang belum mengumpulkan, maka untuk tengah semester ini saya akan tutup, karena nanti pada tengah semester yang berikutnya, itu ada tugas-tugas baru lagi. Jadi nilai untuk ujian tengah semester itu nanti nilai ujian tengah semester ditambah dengan tugas-tugas selama tengah semester yang pertama ini. Itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, mahasiswa kelas pagi dan mahasiswa kelas sore. Baik, hari ini saya tetap memberikan materi lebih banyak kepada tugas-tugas kepada mahasiswa, lebih banyak kepada aktivitas atau kegiatan mandiri. Saya akan menyampaikan sedikit materi kepada Anda semuanya. Selanjutnya nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda semuanya. Tugasnya apa nanti di terakhir-terakhir ya. Terakhir-terakhir, oke. Saya akan share screen dulu dengan materi yang ada pada saat ini. Oke, ini materinya, rekan-rekan semoga bisa dilihat. Saya tidak akan kasih besar, karena beberapa kali saya kasih besar, itu ternyata tidak bisa tampak di media ini, YouTube ya. Jadi langsung aja, ini materinya, rekan-rekan semuanya. Kita masih dalam pembahasan pengambilan keputusan di tengah-tengah suasana ketidakpastian. Ya, uncertainty itu artinya ketidakpastian atau tanpa probabilitas. Tidak ada kemungkinan, atau dalam bahasa Indonesia baku itu disebut dengan suasana ketidakpastian. Seperti apa ketidakpastian? Itu biasanya ada 2 atau 3 lebih keputusan yang harus diambil, dan tidak mungkin tiga-tiganya diputuskan, harus salah satunya. Dan dari beberapa keputusan itu mengandung unsur-unsur positif. Nah, mana yang lebih positif dan mana yang lebih menguntungkan kepada organisasi atau kepada perusahaan, itu harus dinilai oleh pimpinan atau manajer beserta dengan rekan-rekannya. Minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu top manager, apa itu middle manager, dan apa itu low manager. Jadi seorang top manager, seorang pemimpin tingkat atas, biasanya dia memang punya hak untuk mengambil keputusan sendiri. Tetapi dalam teori modern seperti saat ini, tidak mungkin dia akan mengambil keputusan sendirian. Dia akan meminta pertimbangan kepada middle manager dan juga low manager. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, ini ada beberapa teori yang mengatakan pengambilan keputusan di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, pertama kita lihat apa yang dikatakan oleh Maximin. Maximin mengatakan untuk memilih
keputusan yang mencerminkan nilai maksimum. Nah, ini maksimum mengatakan kita harus memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum, nilai yang paling tinggi dari hasil yang minimum. Jadi kalau misalnya ada 2-3 keputusan dan semuanya memberikan nilai, maka di sini kita wajib memberikan bobot atau memberikan nilai. Mana nilai yang paling tertinggi? Tentunya tertinggi bukan bagi manajer, bagi pemimpin, tapi bagi perusahaan. Jika dia sudah mendapatkan nilai maksimum, nilai yang paling tertinggi, nah itu yang diambil. Asumsinya adalah pengambilan keputusan adalah pesimistik. Nah, artinya dia seperti tidak yakin, konservatif. Ya, bisa tidak konservatif itu ya, di bawah kebimbangan. Kalau pesimistik itu saya tidak punya kepastian sama sekali. Atau risk avoider, saya berani mengambil keputusan walaupun itu risikonya tinggi, risk avoider. Artinya dia berani menanggung risiko. Kalau itu keputusan salah, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah mengambil keputusan. Nah, tentunya dalam teori risk avoider adalah risiko yang dipertanggungjawabkan oleh para manajer atau para pemimpin jika keputusan salah. Tapi tidak apa-apa. Dia sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Karena apa, rekan-rekan semuanya? Kita ini hidup di zaman sosial, berintegrasi dengan satu manusia dengan manusia lain. Apalagi kalau itu perusahaan, maka dia akan berinteraksi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, tentunya ketidakpastian itu mencerminkan sesuatu yang abu-abu atau tidak jelas. Tapi seorang manajer harus dapat mengambil keputusan. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Oke, ini contoh sama dengan beberapa minggu yang lalu yang saya berikan kepada Anda, yaitu bagaimana kita menanam saham dan lain-lainnya. Semuanya ini mengingatkan kepada kita semuanya. Oke, kelemahan dari Maximin itu adalah tidak memanfaatkan seluruh informasi yang tersedia, yang merupakan ciri pengambilan keputusan modern ya. Karena pesimistik tadi ya, dia tidak pasti dan tidak mampu, tidak punya keyakinan, sehingga dia tidak mau mengambil seluruh informasi. Ingat, tadi di awal dan juga minggu lalu, ada top manager, ada middle manager, ada low manager. Nah, dia tidak mampu mengambil informasi dari seluruh rekan-rekannya yang ada di middle dan ada di low. Cenderung dia itu hanya top manager. Cenderung hanya kepimpinannya sendirian, dia sendiri. Apalagi dia tidak pasti, tidak punya kepastian di dalam mengambil keputusan, wah ini kan repot akhirnya. Nah, itu beberapa karakter di dalam seorang pemimpin mengambil keputusan. Ini memberikan pembelajaran buat Anda nanti, jika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda akan juga menghadapi hal yang sama juga. Berikutnya, rekan-rekan semuanya kita akan belajar kriteria Maximin juga, tapi ini kriterianya Maximas. Mengambil keuntungan yang lebih besar untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari apa yang harus dibayarkan secara maksimum. Ada sebuah teori yang baru, rekan-rekan semuanya, teori ekonomi. Dulu kita kenal, kalau kita mau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tentunya kita menekan biaya serendah-rendahnya. Jadi kalau kita mau untung, kita harus menekan biaya serendah-rendahnya. Biaya itu kan yang mengurangi keuntungan, rekan-rekan semuanya ya. Tetapi dalam teori modern seperti ini, kita mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tapi kita juga mengeluarkan biaya yang sebesar-besarnya. Artinya apa? Kalau kita mengeluarkan biaya yang besar dalam pengambilan keputusan, maka kita harus punya keyakinan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari biaya yang saya keluarkan. Nah, itu teori modern saat ini, yang sedang dilakukan oleh beberapa manajer-manajer saat ini. Nah, ini dikatakan asumsinya pengambilan keputusan adalah orang yang optimistik, orang yang punya keyakinan bahwa dia akan bisa, dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Seperti itu, rekan-rekan semuanya, kiranya bisa dipahami dengan lebih baik ya. Itu kemudian kita coba lihat lagi teori yang berikutnya. Ini contoh, nanti bisa lihat di slide ya, contoh-contohnya sebenarnya. Seorang yang punya keyakinan yang sangat optimistik itu dia lebih cenderung kepada kepribadiannya, mana yang lebih untung, saya menginvestasikan saham, tanah, atau tabungan.
Tentunya dia akan menilai dari semua informasi yang ada di sekitarnya. Kalau saham nilainya 10, tanah 8, tabungan 5. Wah, saya akan lebih memilih menginvestasikan dalam bentuk saham. Dari mana dia bisa mengambil keputusan bahwa saham itu lebih baik? Tentunya dia akan belajar dari peredaran surat-surat berharga. Tentunya juga dia akan membandingkan dengan nilai tanah. Nilai tanah tidak selamanya, memang nilai tanah ini stabil, tapi belum tentu dia meningkat dengan pesat. Bisa juga nilai tanah itu turun. Oh, nggak mungkin turun ya tanah, sorry. Nilai tanah itu paling nggak stabil ya, stabil. Kalau tanahnya bermasalah, nah itu bisa juga turun ya. Tapi jarang ya tanah itu turun, lebih banyak tanah itu nilainya stabil. Posisinya 10 juta misalnya harga 1 meter. Maaf, biasanya 10 juta, nggak pernah dia turun sampai berapa puluh tahun ke depan itu nggak mungkin turun. Tapi bisa juga nilainya akan turun, tapi biasanya tidak lebih dari 1 juta, mungkin cuma 9.500.000. Nah ini situasi tertentu aja ya rekan-rekan semuanya ya, nilai tanah itu turun. Bisa dimungkinkan juga misalnya tanahnya bermasalah atau itu tanah sengketa, ya kan, sehingga susah untuk dijual. Biasanya nanti para pemilik tanah menjualnya itu sedikit di bawah dari harga normal. Akhirnya tanahnya laku. Nah itu yang perlu dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini kelemahan ya daripada teori yang maksimum tadi, masih mengabaikan banyak informasi. Oh, ternyata dia masih cenderung menggunakan asumsi pribadinya daripada mengambil informasi dari middle, dari low. Tapi dia sedikit banyak dia mau berkompromi dengan middle dan low manager, gitu ya. Semuanya kita masuk kepada berikutnya. Nah, ini teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Regret. Dia mengatakan dimaksud untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan. Keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Ya, Regret mengatakan bahwa seorang manajer itu akan menghindari kesalahan atau menghindari penyesalan ke depan. Nah, biasanya penyesalan itu datanya terakhir ya. Nah, untuk menghindari itu biasanya dia membuat asumsi-asumsi jika ini begini bagaimana, jika ini begini bagaimana. Ya, tetapi seorang manajer dia harus tetap mengambil keputusan. Makanya itu ada beberapa alternatif yang harus diambil. Nah, biasanya orang yang seperti ini Regret mengatakan bahwa dia harus meminimumkan semua nilai dan anggap semua nilai itu sama. Kemudian dia akan belajar di sekitarnya. Mana nilai yang paling menonjol? Misalnya tadi dari 3, saham, tanah, dan tabungan. Dia akan lihat di sekelilingnya. Oke, rupanya tanah ini lebih bagus. Bagaimana? Dia coba bimbang lagi. Kemudian dia bertanya kepada semua sumber informasi. Ternyata tanah itu lebih bagus. Nah, ini yang dimaksud untuk menghindari penyesalan. Ini dikatakan oleh Regret ya. Regret meminimalkan penyesalan. Ya, biasanya kalau kita mengambil keputusan, rekan-rekan semuanya, itu biasanya kan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di akhir. Tapi yang penting kita sudah melakukan penilaian, kita sudah melakukan perbandingan, keputusan mana yang terbaik, seperti itu. Nah, itu penting sekali. Kemudian ya ini saham, ini dilihat dari sisi ekonomi, dia akan lihat dari kacamata lebih luas lagi. Ekonomi itu bisa ekonomi regional dan ekonomi nasional. Nah, rekan-rekan semuanya, beberapa minggu yang lalu waktu ketemu keempat, saya memberikan beberapa majalah atau koran terkait ekonomi. Karena kalian dalam mahasiswa ekonomi atau mahasiswa manajemen, maka kalian harus lebih sering dan banyak membaca terkait dengan ekonomi. Dan itu ekonomi secara nasional. Nah, saya sudah menyampaikan itu, tujuannya adalah untuk merangsang kalian, untuk memberikan stimulus kepada kalian untuk membaca berita-berita nasional. Karena berita itu bukan hanya di sekitar kita aja, tapi kalau bisa seluruh nasional, bila perlu internasional. Nah, saya memberikan
majalah itu untuk memberikan wawasan kepada Anda. Wawasan agar kalian bisa belajar. Belajar itu bukan hanya dengan buku. Nah, hari ini kita akan coba belajar dari buku. Tapi juga bisa belajar dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Itu tujuan saya kemarin memberikan majalah atau koran kepada Anda, untuk Anda membaca, dan Anda coba mengambil keputusan. Ya, lumayan Anda mengambil keputusan, tapi rata-rata Anda adalah, kalau saya membaca tugas-tugasnya itu lebih banyak kepada risk avoider, artinya lebih banyak kepada menghindari dari kegagalan, tapi nggak apa-apa. Kita belajar semuanya. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Berikutnya kita akan lihat, ini contoh-contohnya, apa yang dikatakan oleh Leonid Rubik. Dia mengatakan pengambilan keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambilan keputusan. Rekan-rekan semuanya, Leonid ini akan coba menggabungkan antara teori dengan statistik atau matematika. Jadi dalam pengambilan keputusan, maka Leonid akan memberikan nilai-nilai berupa angka-angka di dalamnya. Dan dia akan hitung secara matematika. Nah, ini sebenarnya lebih baik, rekan-rekan semuanya. Karena apa? Pembuktiannya lebih valid kalau kita menggunakan matematika. Karena matematika itu kan tidak bisa ditawar-tawar. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, mungkin 1 tambah 1 itu 3. Ya kan? Sehingga betul-betul memberikan ciri-ciri yang valid, sehingga optimis. Sehingga bagi pengambil keputusan tidak ada istilah pesimis. Bisa juga pesimis. Benar nggak? 3 kali 4 itu 12. Ya, betul, matematika. 3 kali 4 itu 12. Itu dari kacamata matematika. Kalau Anda di tukang foto, ya kan Anda sedang mau foto setengah badan begini, 3 kali 4 itu kan 12. 3 kali 4 itu Rp4.000, itu kan harga foto, rekan-rekan semuanya. Nah, kacamatanya yang kita lihat dari sisi mana. Tapi Leonid mengatakan dia akan menggunakan statistik. Nah, kita coba lihat. Nah, ini contohnya. Dia akan memberikan angka-angka di dalam pengambilan keputusan. A itu adalah asumsi, rekan-rekan semuanya. 1 itu dia berikan nilai optimis, 0 itu sangat pesimis. Atau A, asumsi optimis, 1 minus A itu pesimis. Nah, ini kita kembali kepada matematika atau statistik, rekan-rekan semuanya. Jika A sama dengan 0, kemudian kurang dari asumsi, A kurang dari 1. Nah, kita akan mengambil keputusan yang mana? Jika asumsi itu sama dengan 0, apakah kita mau ambil, atau lebih dari 0, mana yang kita ambil? Nah, itu perlu perhitungan, rekan-rekan semuanya. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Leonid tadi, rekan-rekan semuanya ya. Leonid. Dia akan memberikan asumsi. Dalam contoh investasi, payoff maksimum dan minimum adalah saham. Dia berikan nilai berapa? Nah, ini dia berikan nilai 10, kemudian nanti asumsinya 0,6, 60%, rekan-rekan semuanya ya. Kemudian berapa nilai ekonominya, kemudian hasilnya berapa. Nah, dari hasil perhitungan ini, maka akan mendapatkan hasil yang valid. Ternyata dengan menggunakan rumus statistik, kalau dia mau menginvestasikan dengan dana yang dia punya, ternyata tanah itu lebih menguntungkan dibanding dengan saham dan tabungan. Karena apa? Di sini lihat tanah nilainya berapa? 5,2. Maka silakan kalau Anda menggunakan teori Leonid, maka Anda mengambil keputusan untuk menginvestasikan dana Anda dalam bentuk tanah. Ini secara matematika kan semuanya, tapi kita tidak bisa tadi katakan juga harus pesimis. Apakah benar dengan tanah saya bisa mendapatkan keuntungan? Nah, Anda juga harus membaca situasi ekonomi di sekitarnya. Dengan cara bagaimana? Membaca surat kabar, membaca internet, lihat media-media, ya kan, untuk memberikan keyakinan agar tanah yang nilainya 5,2 itu betul-betul saya yakin mendapatkan keuntungan yang besar. Itu ya, rekan-rekan semuanya. Oke.
Ini beberapa contoh dalam pengambilan keputusan rekan-rekan semuanya yang saya sampaikan kepada mahasiswa semuanya kelas pagi dan kelas sore. Nanti materi ini akan saya share kepada Anda semuanya. Oke, sekarang kita masuk kepada tugas. Tugas yang saya berikan ini sebenarnya pada tatap muka keempat saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Kenapa tuh tatap muka yang keempat itu saya memberikan 2 tugas, tapi saya memberikan 1 tugas saja, yaitu Anda membuat sebuah keputusan. Nah, kali ini kita belajar dari sebuah buku. Ini adalah e-book, electronic book. Rekan-rekan semuanya, nanti e-book ini akan saya berikan lewat WA group kelas pagi dan kelas sore. Ya, Anda tolong membuat rangkuman dari buku ini. Rangkumannya tidak semuanya. Kita lihat dari daftar isi aja ya rekan-rekan semuanya. Nanti silakan. Di dalamnya itu ada isinya. Nah, untuk mahasiswa kelas pagi dan kelas sore, saya minta Anda membuat rangkuman itu hanya di bab 3 dan bab 4. Oke? Tolong Anda baca bab 3 dan bab 4. Bab 1, 2 silakan dibaca sebagai wawasan buat Anda. Tapi saya ingin Anda membuat rangkuman. Anda baca, tidak mengarang gitu ya, tapi Anda membaca, kemudian Anda menyarikan. Nanti bab 3 sendiri, bab 4 sendiri. Jadi ada 2 topik ya. Bab 3 pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen, dan yang berikutnya adalah pengambilan keputusan dalam pendidikan. Oke, Anda membuat rangkuman. Sekali lagi saya ulangi, Anda membuat rangkuman dari bab 3 dan bab 4. Oke, dari buku ini. Nanti bukunya saya tempel di WA group kelas pagi dan kelas sore. Oke, Anda bisa mengetik. Bagi mahasiswa yang tidak punya komputer, silakan tulis tangan. Asalkan tulisan tangan Anda bagus dan bisa dibaca. Tidak harus bagus ya, yang penting saya bisa membaca. Agar jangan saya menafsirkan nanti yang lain. Ya, tolong tulis dengan rapi, dengan baiknya. Rapi. Oke. Bisa kirim ke email saya. Ada beberapa mahasiswa kemarin kirim ke WA, tapi jangan di WA grup, WA pribadi saya. Tapi kalau bisa ke email saja, karena saya lebih mudah untuk memeriksa hasil-hasil Anda itu lewat email. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau di WA jangan WA grup ya. Sekali lagi saya katakan jangan kirim di WA grup. Oke, saya ulangi kembali tugas yang saya berikan kepada mahasiswa itu adalah Anda membuat rangkuman dari buku teori pengambilan keputusan yang saya berikan. Nanti Anda tolong membaca bab 3 dan bab 4. Anda membuat rangkuman itu dari bab 3 dan bab 4. Bab 1, 2 tidak usah. Anda membuat rangkuman itu di bab 3 dan bab 4. Anda tulis tangan, ya 1-2 lembar, begitu ya, 1-2 lembar, boleh 3 lembar. Nggak usah lebih dari 3 lembar ya rekan-rekan semuanya ya. Cukup 3 lembar aja, atau 2 lembar lah, minimal ya. Sampai 3 lembar. Jangan lupa tulis nama, NPM, kemudian kelas pagi atau kelas sore. Kelas sore. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Tolong Anda kerjakan tugas ini dan kumpulkannya itu nanti minggu depan. Minggu depan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ada berencana kita akan coba melakukan Zoom meeting. Kita tatap muka lewat Zoom ya. Lewat Zoom, nanti saya akan atur lebih dahulu kapan kita bisa menggunakan Zoom. Kalau lewat Zoom, saya tidak mungkin lebih dari 30 menit. Saya berkisar 20-30 menit loh untuk menggunakan Anda lewat Zoom. Untuk itu, saya hanya menyarankan dari sekarang, tolong siapkan internetnya, siapkan Zoom-nya, rekan-rekan semuanya, siapkan semuanya. Kemudian jika Anda tidak punya gadget, tidak punya laptop, Anda bisa bergabung dengan mahasiswa, nanti bisa berdiskusi, satu laptop bersamaan dengan 2-3 orang silakan, atau satu HP bisa dengan 2-3 orang silakan. Silakan saling membantu ya, antara satu dengan yang lainnya. Nanti jawabannya saya akan tentukan, apakah nanti setelah ujian tengah semester kita akan ketemu lewat Zoom meeting, ya. Jadi kita masih tetap dengan itu. Tapi saya sedang mengagendakan kita bisa tatap muka lewat Zoom ya,
Zoom. Jadi kelas pagi, kelas sore kita jadi satu aja. Jadi satu aja. Dan kalau bisa kita ketemunya kalau bisa di sore hari aja ya, agar kelas sore bisa ikut. Karena ini bulan puasa ya, mungkin ya saya lihat dulu nanti ya, karena teman-teman yang puasanya kan harus berbuka puasa, sholat tarawih, nanti kita lihat dulu. Yang penting saya akan mengadakan mengagendakan satu kali kita akan ketemu lewat media Zoom, kelas pagi, kelas sore kita jadi satu semuanya aja. Tidak apa-apa, karena hanya jumlahnya 60 mahasiswa, bisa. Tolong, sekarang ini saya memberikan pengumuman agar Anda menyiapkan segala sesuatunya. Saya tidak lebih dari 20 atau 30 menit untuk bisa bertatap muka dengan apa, keterbatasan kita dengan kuota, keterbatasan kita dengan internet ya semuanya. Seperti itu. Tidak dari pembelajaran tetap berjalan, materi tetap disampaikan dengan semua media. Ini zaman now ya, zaman milenial, maka kita bisa menyampaikan materi itu lewat media apapun. Seperti itu rekan-rekan semuanya, materi kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Jangan lupa setelah Anda menonton ini, Anda memberikan nama, NPM, kemudian kelas pagi di kolom chat di YouTube artinya. Tolong Anda berikan komentar seperti agar saya bisa masukkan itu dalam absen. Jangan lupa kelas pagi, kelas sorenya. Agar saya bisa memasukkan di absen pagi, kalau itu mahasiswa kelas pagi, dan absen sore, kalau itu mahasiswa kelas sore. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Sampai jumpa kembali.